Welcome back to THR, Transportasi Hari Raya. Halo kaula muda, nggak terasa hari ini kita udah memasuki H-4 menjelang Lebaran. Nah pastinya kalau udah mendekati gini, biasanya antusiasme masyarakat terlihat lebih meningkat kan? Menurut data dari Siasati, hingga hari ini, Minggu 7 April pukul 5 pagi, tercatat sebanyak 3.663.904 penumpang yang telah melakukan perjalanan mudik menggunakan angkutan umum. Sekarang kita lihat yuk perbandingan jumlah angkutan umum H-4 tahun lalu dengan periode tahun ini. Angkutan jalan tahun lalu sebanyak 189.073 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 224.880 penumpang. Angkutan ASDP tahun lalu sebanyak 268.124 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 315.374 penumpang. Angkutan laut tahun lalu sebanyak 77.069 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 92.334 penumpang. Angkutan udara tahun lalu sebanyak 265.494 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 320.240 penumpang. Angkutan kereta api tahun lalu sebanyak 149.915 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 189.281 penumpang. Jadi, jika dibandingkan dengan H-4 tahun lalu, seluruh angkutan umum di H-4 tahun ini mengalami peningkatan jumlah penumpang. Dapat kita lihat bahwa jumlah penumpang di H-4 Lebaran tahun ini yang terbanyak masih diduduki oleh angkutan udara, kemudian diikuti dengan pengguna angkutan penyeberangan. Untuk kendaraan pribadi, pada tahun lalu, motor yang keluar masuk dari area Jabodetabek sebanyak 970.168, sedangkan tahun ini sebanyak 995.249 motor. Sementara untuk mobil, periode tahun lalu yang keluar masuk jalur tol dan arteri sebanyak 602.291 kendaraan. Sedangkan tahun ini ada sebanyak 1.511.281 kendaraan. Angka ini juga menunjukkan adanya peningkatan. Kaula muda, perlu diingat bahwa data ini bersifat dinamis dan angka masih akan terus bergerak selama masa angkutan Lebaran tahun 2024. Sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Posko Harian pada Minggu 7 April 2024, Bapak Hartanto. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Destri. Bapak boleh nggak diceritakan gimana sih kondisi posko pada hari ini? Ya, terima kasih Mbak Destri. Jadi kondisi posko pusat hari ini, kebetulan baru saja Pak Menteri Perhubungan berkenan untuk memberikan semangat ke ruangan kita ini. Dan saat itu juga kita sedang ada video conference ke seluruh Indonesia. Dan dapat kita sampaikan bahwa kondisi lalu lintas angkutan Lebaran tahun 2024 semua terkendali. Memang ada beberapa titik, khususnya di Merak Bakahuni, kemudian kalau di darat misalnya di Pejagan, kemudian di Kali Kangkung yang Semarang ya, memang lumayan padat tetapi semua masih terkontrol dengan baik. Kalau di episode sebelumnya aku udah ajak kalian ke posko Ditjen Perhubungan Darat, nah hari ini aku mau ajak kalian untuk datang langsung ke posko Perkereta-apian. Yuk! Seperti yang terlihat dari pantauan CCTV Ditjen Perkereta-apian, beberapa stasiun sudah terlihat cukup padat. Nah, untuk tahu kondisinya seperti apa, yuk kita tanya petugas poskonya. Selamat sore Mbak Praya. Sore Mbak. Boleh nggak Mbak dijelasin gimana kondisi stasiun pada hari ini di H-4 menjelang Lebaran? Berdasarkan pantauan CCTV Ditjen Perkereta-apian hari ini 7 April sampai pukul 17.35, sebagian besar stasiun sudah terlihat ramai lancar ya Mbak. Ini salah satunya stasiun Pasar Turi. Banyak penumpang menunggu pada ruang tunggu menunggu keberangkatan keretanya. Selanjutnya ada stasiun Gambir di atas. Banyak penumpang juga menunggu dan terlihat ramai lancar Mbak. Jadi beberapa stasiun memang sudah terlihat peningkatan ya dibandingin hari kemarin. Ya benar Mbak. Nah, untuk kaula muda nih yang mau mudik naik kereta api, ada nggak sih tips-tipsnya supaya mudiknya bisa berlangsung dengan nyaman, dan ceria? Tentunya ada dong. Yang pertama, kalian bisa beli tiket dari jauh-jauh hari. Yang kedua, persiapkan kesehatan. Yang ketiga, datang ke stasiun minimal 1 jam sebelum keberangkatan. Yang keempat, bisa menggunakan pakaian yang nyaman. Yang kelima, membawa obat, barang bawaan, serta pembekalan yang sesuai dengan secukupnya. Dan yang terakhir adalah jaga dan perhatikan barang dan bawaan yang kalian bawa.
Wah, terima kasih nih atas tipsnya. Nah, semoga kaula muda bisa menerapkan tips-tipsnya supaya mudiknya tambah ceria ya. Terima kasih atas tipsnya Mbak Praya, selamat bertugas kembali. Itu dia informasi dari Posko Ditjen Perkeretaapian. Sekarang, yuk kita lanjut ke informasi yang lain. Dari prediksi yang ada, bahwa dari H-4 sampai H-3 besok akan menjadi puncak arus mudik. Untuk itu, kalian harus tetap berhati-hati, serta ikuti petunjuk dan arahan dari petugas. Selain itu, ada informasi penting untuk kaula muda yang mau nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Tiket kapal SDP dari Merak menuju Bakauheni telah terjual habis hingga tanggal 8 April 2024. Jadi, bagi kalian yang belum kebagian tiket, bisa melakukan pembelian untuk tanggal 9 April 2024 dan tidak perlu datang ke Pelabuhan Merak. Kaula muda, semoga persiapan mudik yang kalian lakukan membawa berkah dan kebahagiaan ya. Dan yang terpenting, tetap utamakan keselamatan. Info selengkapnya mengenai mudik ceria penuh makna bisa dikunjungi di website mudik.kemenhub.go.id. Sampai ketemu besok. See ya!